Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah dan budaya. Kali ini kami masih mengisahkan cerita sejarah dan budaya. Dan jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like atau subscribe. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Roro Mendut merupakan cerita klasik Jawa yang sangat populer. Kisah yang menceritakan hidup dan tragedi cinta seorang perempuan cantik dari pesisir pantai Kadipaten Pati yang hidup pada zaman Sultan Agung, penguasa Kesultanan Mataram, abad ke-17 di Jawa. Kecantikan Rara Mendut telah memukau semua orang, dari Adipati Pragola penguasa Kadipaten Pati, sampai Tumenggung Wiroguno, Panglima Perang Sultan Agung dari Kerajaan Mataram yang sangat berkuasa saat itu. Namun dia berani menolak keinginan Tumenggung Wiroguno yang ingin memilikinya, bahkan berani terang-terangan untuk menunjukkan kecintaannya kepada pemuda pilihannya, Pronocitro. Kisah tersebut dilatar belakang saat Kadipaten Pati hendak memisahkan diri dari Mataram. Adipati Pragolai penguasa Kabupaten Pati telah menyiapkan persenjataannya untuk memberontak terhadap hegemoni Mataram, di mana saat itu Sultan Agung sedang berusaha menyatukan tanah Jawa. Kabar tentang Adipati Pragola II yang hendak memberontak didengar Sultan Agung dan membuatnya risau. Sultan Agung kemudian mengutus Senopati Utama dan orang kepercayaannya, Tumenggung Wiroguno, yang terkenal sakti dan ditakuti musuh-musuhnya, termasuk juga Fok. Tumenggung Wiroguno memimpin pasukan Mataram menyerang Kadipaten Pati. Ribuan pasukan Mataram dikerahkan untuk menggempur Kabupaten Pati yang balelo. Pasukan Kabupaten Pati pun telah bersiap menyambut serangan Mataram dengan gagah berani. Perang dahsyat antara pasukan Pragola II dengan pasukan Sultan Agung yang dipimpin Tumenggung Wiroguno pun terjadi. Pada akhirnya pasukan Adipati Pragola II berhasil ditaklukkan oleh Panglima Mataram, Tumenggung Wiroguno. Tumenggung Wiroguno, Panglima Perang sekaligus seorang kepercayaan Sultan Agung berhasil menguasai Kadipaten Pati. Dari sinilah kemudian muncul cerita legenda Roro Mendut dan Pronocitro, di mana pihak Tumenggung Wiroguno menjadi tokoh yang antagonis. Lantaran cintanya ditolak, Tumenggung Wiroguno yege murka dan iri karena mengetahui Roro Mendut menjatuhkan pilihan hatinya pada pemuda Pronocitro. Tumenggung Wiroguno kemudian mengharuskan Roro Mendut untuk membayar pajak kepada Kerajaan Mataram.
Roro Mendut menyanggupi dengan paras cantiknya, ia lalu menjajakan rokok di pasar. Rokok kelintingan Roro Mendut laku dengan harga tinggi. Roro Mendut pun menjadi buah bibir. Prono Citro yang mendengar itu lalu menyusul ke Mataram dan bermaksud melarikan Roro Mendut. Tumenggung Wiroguno yang mengetahui maksud Prono Citro segera bertindak dan menghabisi Prono Citro. Prono Citro akhirnya tewas di tangan Tumenggung Wiroguno. Roro Mendut yang mengetahui Prono Citro tewas, lalu bunuh diri dengan menikamkan keris Tumenggung Wiroguno yang direbutnya. Kisah erotis merokok Roro Mendut dan percintaannya dengan Prono Citro masih terdengar hingga kini. Dan yang jelas, tidak ada satupun cerita tersebut yang muncul dalam babat Nitik Sultan Agung ataupun dalam babat lainnya. Sejarawan Belanda dan penulis sejarah klasik Mataram, De Graaf, mengulas sosok Tumenggung Wiroguno lebih panjang dalam bukunya. Dituliskan bahwa Tumenggung Wiroguno mulai 1644 telah menjadi senopati utama. Pihak Fok dalam catatan De Graaf tidak hanya mengenal Tumenggung Wiroguno sebagai senopati perang tapi juga hakim tinggi dan penasehat utama Mataram. Nama Tumenggung Wiroguno tertulis dalam surat-surat penting yang dikirimkan ke mancanegara yang ditemukan Belanda. Di Jambi dan Sukapura, ditemukan bukti surat dari Mataram yang dibubuhi nama Wiroguno sebagai penasehat Raja Mataram. Tumenggung Wiroguno adalah tokoh besar, orang kepercayaan Sultan Agung, yang memiliki kekuasaan ekonomi, politik dan militer yang luar biasa. Bahkan hingga wafatnya Sultan Agung, pada masa Susuhunan Hamangkuerat, Tumenggung Wiroguno masih menjadi orang kedua di Mataram setelah raja. Jadi apakah benar hanya karena seorang anak nelayan di pesisir Kadipaten Pati, sampai ia begitu tergila-gila, mengorbankan derajatnya sebagai orang nomor 2 di Mataram? Silahkan Anda menginterpretasikan sendiri cerita legenda tersebut.